Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Enda Melani dan tentu saja saya tidak sendirian. Saya bersama Ibu Doli sebagai narasumber. Halo Ibu, selamat datang. Halo. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sama-sama Mbak Enda. Di sini sebelum ke beliau sebagai narasumber, saya akan membacakan sedikit profil beliau. Beliau bernama lengkap Aibda Doli Syaronita ASA. Tempat lahir beliau di Bima, NTB. Tanggal lahir beliau 29 Januari 1982. Pekerjaan beliau sebagai polisi, jabatan beliau sebagai Panit 2 Binmas Polsek Margahayu. Riwayat pendidikan beliau pernah bersekolah S1 Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah di Bima 2006. Riwayat pekerjaan beliau menjabat sebagai polisi sampai sekarang. Moto hidup beliau yaitu This to shall pass. Silakan Ibu sebagai pemateri yaitu bijak bersosmed, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Endang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan di sini saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Doli Syaronita, pangkat saya Aibda. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Panit 2 Binmas di Polsek Margahayu. Jadi saya sangat bersuka cita, bergembira karena pada pagi hari yang cerah ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi bijak menggunakan media sosial. Mungkin kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Tujuannya saya menyampaikan materi di sini ya Mbak Endang untuk menjelaskan cara penggunaan media sosial dengan bijak, mengingat sekarang ini banyak sekali komentar-komentar dan kadang-kadang kita kurang bisa memfilter apa sebetulnya yang perlu dan yang tidak perlu. Kemudian menjelaskan perilaku bijak dalam penggunaan media sosial, dan yang ketiga untuk menganalisis kegiatan yang dikategorikan positif dalam penggunaan media sosial. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan itu adalah kita tidak share info pribadi. Ini penting sekali karena saya sering lihat anak-anak yang sekarang ini banyak sekali yang mungkin karena kekurang tahuannya share informasi pribadi itu tanpa dipikir. Padahal harusnya kita berhati-hati dalam membagikan info pribadi. Sebaiknya kita menahan diri untuk membagi atau men-share informasi pribadi seperti alamat rumah atau nomor telepon atau kegiatan rutin yang dilakukan dan sebagainya yang bersifat pribadi. Kenapa saya katakan tidak, jangan sampai kegiatan rutin itu kalau orang berpikir, Bu nggak apa-apa, ini kan cuman mau share kegiatan saya. Oh tidak, karena kalau di kacamata saya sebagai aparat, apalagi saya pernah di bidang cyber, jadi ketika kita men-share info kegiatan pribadi kita, kegiatan rutin ya, itu nanti ada pihak-pihak mungkin yang kita tidak sadar dia memantau kegiatan rutin kita. Akhirnya ketika dia mau melakukan suatu niat kejahatan, dia sudah tahu oh ini anak sukanya di sini jam sekian ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai informasi penting tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya untuk dalam kita menyikapi sosial media dengan bijak itu pasang identitas asli tapi tetap harus menjaga privasinya. Zaman sekarang banyak hacker dan hacker di Indonesia itu luar biasa hebat. Jadi kemudian jangan asal pilih teman. Ini kita harus membatasi inner circle-nya kita. Jadi cukup kita berteman atau follower kita yang kita betul-betul kenal. Kalau yang kita tidak betul-betul kenal lebih baik dibatasi. Ya. Selanjutnya, 5 hal yang sebaiknya diperhatikan dalam bermedia sosial. Pertama itu konsumsi umum, kita lihat apakah ini pantas untuk di-share atau tidak. Kemudian pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Yang ketiga, jangan terpancing emosi. Dan yang keempat, ketika kita berniat baik untuk menyampaikan sesuatu, belum tentu efeknya itu akan baik.
Dan yang kelima, orang-orang suka share status atau aib. Aib itu bukan untuk disebar ya. Iya. Ya, oke. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, jaga inner circle. Ini saya sambil menjelaskan ya, sambil dilihat di slide yang saya siapkan, itu kita harus double check betul-betul. Jadi kebanyakan pengen punya follower. Iya. Itu nggak salah, tapi ketika kita memang punya niat untuk media sosial kita untuk dipublikasikan, itu kita harus bisa jaga privasi kita, jangan semuanya di blow up di media. Kemudian jaga etika, ini yang paling utama ya, karena saya sering lihat banyak laporan juga itu kata-katanya tuh luar biasa ya. Jadi kita harus jaga etika, dan ternyata kadang-kadang yang menggunakan media sosial itu kebanyakan anak-anak kecil yang bahasanya luar biasa tanda kutip ya. Jadi dalam bersosialisasi itu kita harus memperhatikan etika atau tata krama atau norma yang berlaku. Gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Karena itu merupakan citra diri. Jadi citra diri akan dikaitkan dengan apa yang dibagikan dan apa yang ditulis di media sosial. Jadi tetap jaga etika dan harga dirimu sebaik mungkin. Kemudian no sara atau no hoax. Pastikan konten yang dibagikan di media sosial itu tidak mengandung unsur sara atau hoax. Jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Jadi saran saya ketika kita menerima info, baik itu di Instagram, Facebook, ataupun Twitter, ataupun WA, kebanyakan lebih cepat itu sukanya di WA. Ketika kita terima informasi seperti, oh obat ini, untuk ini, alangkah bijaknya kalau kita Google dulu, ini benar atau tidak. Seperti waktu itu yang katanya COVID bisa disembuhkan dengan bawang merah. Itu waktu dulu, itu tahun lalu ya. Itu saya juga sempat dapat. Saya Google dulu. Setelah saya Google itu ada, saya lupa nama websitenya itu, tapi untuk media untuk kita mengetahui ini fake atau true. Jadi ini benar atau enggak. Dan ternyata hoax. Jadi cukup ketika kita menerima informasi yang hoax, cukup sampai di kita, hapus saja, jangan diteruskan. Jadi sara itu sendiri adalah pandangan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atas identitas spesifik yang meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian hoax itu seperti yang tadi saya katakan, pemberitaan palsu yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Ya, nah ketika kita men-share sesuatu atau konten, jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber atas konten yang dibagikan apabila itu merupakan hasil karya orang lain, untuk menghargai hasil karya orang lain dan menghindari plagiat atau mencuri konten orang lain jika posting gambar atau quote tanpa menyebutkan sumber aslinya. Kemudian media sosial itu bisa kita jadikan untuk sarana pengembangan diri. Jadi jadikan media sosial sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Dengan demikian kamu bisa membagikan hasil karyamu, ilmumu, ataupun pandanganmu terhadap suatu hal. Kamu juga bisa menimba ilmu melalui sosial media dengan mengikuti online class ataupun mengikuti atau follow akun yang membawa dampak positif bagi pengembangan diri. Dan dari media sosial juga bisa kita bangun jaringan, kalau misalnya untuk dalam hal pertemanan, pekerjaan ataupun bisnis. Jadi kalau ingin membuka suatu usaha, kalau sekarang kan usaha itu tidak pandang umur. Mau anak SMP juga kalau dia sudah punya jiwa bisnis, followernya banyak, dia bisa memperbesar bisnisnya. Salah satunya ya dengan cara membangun jaringan dengan followers. Ya, dan ini yang perlu diingat untuk adik-adik sekalian, harus jaga perilaku dan bijak dalam bermedia sosial karena ada dasar hukumnya. Jadi mungkin sudah sering lah ya, tidak perlu saya jelaskan secara detail, sudah sering lihat di TV ketika orang ngomong ini yang tidak baik, ada dasar hukumnya di sini di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE pada pasal pertama pasal 36,
bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kemudian pasal 51 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda sebanyak 12 miliar. Wah, cukup. Ini juga ya, mungkin itu saja ya kita penyampaian materi saya secara singkat. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman untuk adik-adik dalam bermedia sosial. Demikian. Ibu, apa yang akan kita dapatkan ketika teman-teman atau saya bijak saat bersosial media, Bu? Sebenarnya yang akan didapatkan itu banyak. Yang banyak itu pertama, banyak cyberbully. Banyak cyberbully. Ketika kita bijak dalam bermedia sosial, kita akan terhindar dari cyberbully itu ya. Jadi cyberbully atau pengaruh-pengaruh negatif. Kemudian kita itu akan terhindar dari rasa iri, karena secara tidak langsung ketika kita terlalu fokus sama media sosial, kadang terbentuk di dalam diri itu rasa iri melihat kehidupan orang di media sosial. Jadi dan ketika kita bijak bermedia sosial, kita akan terhindar dari informasi hoax. Kita akan lebih paham, oh ini hoax, tidak gampang terpancing. Kemudian ketika kita bijak juga, seperti yang adik-adik boleh lihat itu vlogger, ya para YouTuber itu mereka karena bijak menggunakan. Jadi dari rasa dia pengen mempergunakan media sosialnya untuk hal yang positif, akhirnya menghasilkan sesuatu yang menghasilkan untuk kehidupan dia, yaitu bisa menghasilkan uang, ya kan. Nah, kemudian ketika kita bijak bermedia sosial juga, bersosial media juga, kita akan lebih kita bisa menjadi panutan. Oh, nanti orang akan secara tidak langsung akan, ini nih kontennya si A bagus nih, dia selalu membuat orang jadi mengajarkan orang untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian jadi kita bisa membantu menyebarkan informasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yaitu kita bisa tetap eksis dan jadi contoh buat teman-teman yang lain. Oke, ada lagi Mbak? Bagaimana cara mengatasi kecanduan bersosial media nih, Bu? Nah, nih kalau kecanduan media sosial ini yang paling pertama itu harus punya niat dulu. Kita harus bisa memikirkan, kita harus sadar bahwa kita ini hidup di dunia nyata. Media sosial itu dunia maya. Jadi kita harus memperhatikan juga orang-orang sekitar kita, karena waktu itu tidak bisa diulang. Jadi ketika kita sadar, saya menggunakan media sosial ini cukup untuk ketika saya membutuhkan sesuatu, dalam hal misalnya butuh informasi apa, nah seperti itu. Jadi setelah kita sadar untuk tidak boleh terlalu fokus dengan media sosial. Kalau memang sudah kecanduan banget itu memang ini untuk orang yang kecanduan langkah yang sangat ekstrim, karena kalau saran saya, hapus aplikasi yang kira-kira membuat kita betul-betul terlalu fokus. Ini saya pernah lakukan itu. Saya pernah lakukan itu ke anak saya. Saya hapus aplikasinya. Awalnya memang saya suruh dia, bukan saya. Saya suruh dia untuk menghapus aplikasinya. Awalnya memang dia marah, tapi lama-kelamaan dia akhirnya terbiasa dan mulai melakukan hobinya. Dan anak saya akhirnya sekarang banyak menghabiskan waktunya untuk main piano. Jadi lakukan kegiatan yang kira-kira itu menyita waktumu untuk tidak membuka media sosial, jauhkan dari handphone. Kemudian kalau saya pribadi menyarankan punya pikiran begini, saya lihat media sosial menghasilkan uang enggak? Jangan seperti yang kemarin yang TikTok itu, yang like ini dapat, jangan. Maksudnya kita menggunakan media yang dikerjakan oleh orang lain.
saya mau gimana caranya supaya saya punya sesuatu yang menghasilkan, orang lain bisa gunakan dan itu punya pemasukan buat saya. Nah gitu, bagaimana caranya saya menghasilkan. Kalau kita cuma lihat itu wasting time, kita nggak jadi apa-apa dan habis waktu kita. Terbuang terus percuma ya Bu. Iya, Ya. jadi seperti itu. Terima kasih Bu atas telah menjawab pertanyaan dari saya. Iya. Kita dapat tarik kesimpulan bahwa pentingnya literasi dan edukasi literasi digital di masyarakat dan perlunya dukungan hukum dalam menindak tegas para pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian serta fitnah sehingga masyarakat dapat bijak dalam bersosial media. Nah, begitu tadi teman-teman materi tentang bijak bersosial media. Semoga teman-teman dapat memilah mana yang baik dan yang benar. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Sama-sama.